Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan serta menjelaskan materi mata kuliah bimbingan karya ilmiah, yakni mengenai penulisan tabel, penyajian gambar, grafik, dan skema dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Wahida Fitriani SPSI MA dan Ibunda Sri Putri Rahayu MA. Baik teman-teman semua, yang pertama kita masuk pada poin A, penulisan tabel dan contohnya. Tabel dalam penulisan ilmiah berfungsi untuk memperjelas maksud dari tulisan agar mudah dibaca atau diinterpretasikan dengan tidak mempunyai arti ganda. Nah, petunjuk tentang penulisan tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman pemuatannya di dalam teks untuk setiap tabel. Nah, kedua, judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya, jarak antar baris judul tabel diketik dengan spasi ganda. Nah, sedangkan judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris, jarak antar baris diketik dengan spasi tunggal. Selanjutnya, jika tabel lebih dari satu halaman, bagian kepala tabel termasuk teksnya harus diulang pada halaman selanjutnya. Akhir tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis horizontal. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya, tulisan lanjutan tabel pada tepi kiri 3 spasi dari garis horizontal teratas tabel. Yang selanjutnya, berilah jarak 3 spasi antar teks sebelum dan sesudah tabel. Nah, itulah petunjuk tentang penulisan tabel. Nah, selain itu, tabel juga mempunyai tujuan dalam penyajiannya. Yang pertama itu, mensistematisasikan data statistik. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman dan penafsiran data. Yang ketiga itu, memfasilitasi pencarian hubungan antar data. Nah, contoh tabel dapat teman-teman lihat pada makalah yang telah kami sajikan, yakninya tabel distribusi penduduk Sumbersari Kecamatan Kangean menurut golongan umur dan jenis kelamin pada tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya, silahkan teman-teman lihat di makalah yang telah kami sajikan. Nah, brother and sister fillah, selanjutnya kita masuk ke poin B, penyajian gambar dan contohnya. Nah, gambar yang dimaksud di sini meliputi grafik, foto, diagram, bagan, peta, denah, dan gambar lainnya. Biasanya setiap gambar dicetak pada halaman yang terpisah untuk merapikan dan menyesuaikan gambar bergantung pada jenis gambar. Misalnya, apakah merupakan grafik, bagan, foto, dan lainnya. Nah, petunjuk untuk penulisan gambar atau pembuatan ataupun penyajian gambar. Yang pertama itu, garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Yang kedua, untuk gambar besar ukurannya diatur agar sejajar dengan batas kiri dan kanan penulisan. Sedangkan gambar yang kecil yang tampilannya kurang bagus kalau diperbesar, atur ukuran dan posisinya agar simetris dengan batas tepi halaman. Yang dimaksud di sini yakninya biar tidak sejajar, tapi jarak ke tepi kiri dan tepi kanan itu sama. Selanjutnya,
pada bagian gambar disajikan nomor dan judul gambar dengan ketentuan. Yang pertama itu, jika judul gambar terdiri dari 2 baris atau lebih, spasi yang digunakan yakninya spasi tunggal. Nah, selanjutnya nomor gambar terletak 2 spasi di bawah gambar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu menunjukkan nomor bab tempat gambar dibuat, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Seperti contoh yang telah kami sajikan di makalah, yakni itu pada gambar 4.1. Nah, ini 4 menunjukkan itu bab dari tempat gambar dibuat. Nah, sedangkan yang 1 itu adalah urutan gambarnya. Selanjutnya, jika ada keterangan gambar, keterangan tersebut boleh ditulis pada tempat kosong di bawah gambar, tidak diletakkan di halaman lain atau terpisah dari gambar tersebut. Nah, kami menyajikan contoh yakninya pada gambar berupa grafik. Teman-teman bisa lihat di makalah yang kami sajikan. C. Penyajian grafik dan contoh. Ada beberapa kategori. Yang pertama A. Perkodean dan judul diagram atau grafik. Setiap diagram atau grafik dalam skripsi harus diberikan nomor dengan menggunakan angka Romawi secara berurutan sesuai dengan banyak tabel dimulai dari bab di mana anggaran grafik itu ada. B. Penyusun kata-kata dalam judul diagram atau grafik. Misalnya 1. Pada halaman daftar grafik cantum nomor grafik, judul grafik, dan nomor halaman tempat pemuatan di dalam teks. 2. Judul grafik harus sama dengan judul grafik yang terdapat di dalam teks. 3. Jarak abstrak judul grafik diketik dengan spasi ganda dengan judul gambar yang memerlukan lebih dari 1 baris. C. Jenis grafik dan contoh. Ada terbagi beberapa kategori. 1. Grafik batang. Grafik batang atau dikenal juga dengan sebutan histogram dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik jenis ini merupakan grafik yang paling sederhana, sangat mudah untuk dipahami, dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. 2. Grafik garis. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambar naik turun data berupa lingkaran untuk menggambarkan presentasi dari nilai total atau nilai keseluruhan. D. Tujuan penyajian grafik. Tujuan pembuatan grafik yaitu untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kuantitatif dengan cepat dan sederhana. Bagian D. Penyajian skema dan contohnya. Skema adalah suatu bentuk atau kerangka secara garis besar yang membuat umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Skema tidak menjelaskan rencana secara terperinci, dan skema biasanya tidak terbentuk terlalu formal. Pada halaman daftar skema dicantumkan nomor skema, judul skema, dan nomor halaman tempat pemuatan dalam teks. Judul skema yang memerlukan lebih dari 1 baris diketik dengan spasi tunggal.